Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat berjumpa lagi teman-teman di program Nafas ngobrol asik masalah seputar sales yang keempat. Masih bersama saya Kakak Bams dan partner saya yang masih sangat tampan, Bang Opi. Halo, sampaikan sales. Kali ini kita kedatangan Kakak Devra. Beliau yang akan kita garuk-garuk lagi hari ini. Beliau yang akan kita cari tahu lagi. Kita ambil sumber ilmu dari beliau. Sekarang dia ada di Kala Toyota Goa sebagai supervisor, kurang lebih sudah berapa lama di Goa? 6 bulan. 6 bulan, Dik. Yeah. Jadi ilmu salesnya masih kuat, yeah. Masih sangat bagus. Yeah. Jadi kita berikan dulu ke beliau untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Bams, Bang Upik, atas undangannya di bincang-bincang hari ini. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Mungkin singkat saja saya perkenalkan. Sebelum masuk di Haji Kala itu, sebenarnya saya fresh graduate. Ya, saya fresh graduate, bergabung di Haji Kala itu di tahun 2017. Tepatnya di bulan 3 saya masuk. Waktu itu masih training magang itu hari, grade-nya. Ya. 1 bulan kemudian saya naik JSE. Bertahap, awal masuk sih sebenarnya saya tidak tahu mau ngapain di sini. Tidak tahu apa-apa, karena bisa dibilang kan fresh graduate, Pak. Di cabang mana ini? Di cabang Haji Kala Cokro. Haji Kala Cokro. Ya. Kita syuting. Saya yang training basic marketingnya. Betul. Ya. Jadi pertama saya masuk itu, Pak, betul-betul saya bingung, blank, tidak tahu mau ngapain. Ikut meeting, senior-senior bahas SPK, saya bilang, kenapa ini SPK kayak horor sekali? Horor sekali nih kata-kata SPK. Jadi saya bertanya sama senior, kok, apa SPK kan dah? Dijelaskan singkat, oh itu mata pencariannya sales. Ya begitu. Pada waktu itu ditanya sama saya, itu pencariannya sales. Tujuan utamanya kita kerja di sini itu cari SPK sama DO. Apalagi itu DO kan dah. Penjualan tas setelah SPK menjadi DO. Oke. Nah, oke. Singkat cerita saya bergabung mungkin kurang lebih 2 minggu. 2 minggu saya di Haji Kala itu betul-betul pusing. Saya mau ikut kemana. Cuman saya mengambil inisiatif, Pak. Saya inisiatif. Saya selalu bertanya sama senior. Saya bilang, Kanda di mana Ki? Cetak ini, kartu nama, flyer. Waktu itu kan saya belum pegang apa-apa, Pak. Berarti belajar otodidak ini. Otodidak, betul. Ada yang materi pendukung ya. Intinya kan, Pak, bisa dibilang 2 minggu saya bergabung, betul-betul tidak tahu apa-apa. Mau ikut sama senior juga enggak enak, malu-malu. Tapi saya cobakan beranikan diriku untuk bergaul, Pak. Saya bergaul sama senior. Tapi saya lihat yang mana ini yang bisa saya ikuti. Jadi sedikit-sedikit itu saya bertanya termasuk Ibu Jenengsi, saya lihat itu kan yang sering disebut-sebut pada waktu itu, jualannya sampai sekian. Saya kadang berpikir, bisa jualan sampai 10 dalam 1 bulan. Kemudian saya pikir jualan 1 saja ini di mana saya mau dapat pada waktu itu, Pak. Saya berpikir begitu. Jadi lambat laun saya belajar, akhirnya saya mulai tahu, oh senior saya kerjanya begini. Saya mulai pelajari buat flyer, canvassing, kemudian... Sebelum berjalan ke situ, brother, masih kita ingat waktu kita masuk, berapa lama baru dapat training? Lebih 1 bulan, Pak. Di bulan kedua. Bulan kedua baru dapat training. Dapat training, betul. Okay. Jadi pada waktu itu training langsung sama Bang Upik. Sama Kanda Tampan. Ya, itu pun saya dapat training, Pak. Nanti setelah ada jualanku. Setelah ada jualan, ada jualan, dapat training. Jadi artinya memang yang tadi kita mau canvassing, sebar flyering itu otodidak memang. Otodidak, Pak. Tergantung dari sebenarnya kemauan tak mau belajar. Kemauan tak. Ya, betul. Inti dari kata kemauan tak itu pasti ada yang dorong. Betul. Nah, apa faktor pendorong itu? Kemarin kan ini baru selesai, masih blank. Masuk ke dunia kerja, nggak tahu aku mau kerja 2 minggu ini, brother. Iya, betul. 2 minggu ini bukan waktu yang pendek. Kalau orang blank 2 minggu, dari pagi sampai malam blank. Iya, betul. Nah, itu faktor apa? Sebenarnya yang mendorong itu, Pak,
tidak ada aja sebenarnya hal yang spesial untuk mendorong saya. Cuman saya penasaran, Pak. Mungkin yang penasaran saya itu yang mendorong saya untuk cari tahu bagaimana caranya ini orang bisa menjual 3, bahkan ada senior pada waktu itu masih menjual 5, Bogenengsi 10. Nah itu yang saya pelajari, Pak. Oh, Bogenengsi ternyata sudah banyak RO. Misalnya repeat order yang banyak, preferensi dari customer. Nah, kemudian saya pelajari lagi, Pak. Ya kebetulan kan saya lulusan STIMIK kemarin di Panegara. Saya pelajari lagi. Oh, ada peluang ini di sosial media, Pak tuh. STIMIK jurusan apa, Ki? Saya kemarin di STIMIK di Panegara IT memang, Pak. IT. Ya, tapi saya bicara peluang nih. IT kemarin, tapi saya jurusan jaringan, Pak, kemarin. Perangkat lunaknya. Ya. Bukan ke istilahnya ke coding, bukan. Tapi memang sempat pelajari coding, tapi itu hanya semester 1 sampai semester 3. Semester 3 ke atas itu kan sudah ada pembagian penjurusan, Pak. Ya. Ya saya pelajari. Kalau saya sama senior juga itu di kantor, saya lihat, oh, ada yang pada waktu itu kan masih Makassar Dagang, Pak. Itu masih paling top itu di. Betul. Pada waktu itu kan belum ada yang namanya Google Ads, belum ada Facebook Ads, belum ada segala macam, Pak. Jadi intinya orang itu betul-betul merana ke Makassar Dagang. Jadi pada waktu itu, Pak, saya coba. Betul. Saya coba desain flyer, saya coba upload ke Makassar Dagang. Saya pelajari. Ternyata di Makassar Dagang itu memang ada beberapa admin Makassar, Jeneponto, seperti itu, Pak. Takalar, Parepare, itu kan masing-masing ada adminnya, Pak. Jadi saya coba lempar semua di situ, Pak, cari peluang. Tapi ada senior lebih dulu di Makassar Dagang atau? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Nah itu di situ saya pelajari, Pak. Tapi saya tidak bertanya. Saya cuma pelajari diam-diam. Saya cuma lihat, amati. Sesekali saya bertanya juga. Bilang apa ini kan dah? Oh, saya coba beriklan di sini. Tapi saya pelajari sendiri, Pak. Saya pelajari sendiri. Ya, alhamdulillah, Pak. Nggak sampai 1 minggu. Saya isi jalan di Makassar Dagang. Saya dapat SPK orang Jeneponto pada waktu itu. SPK pertama itu, Pak. Ini mulai. Ya, SPK pertama itu pun di akhir bulan nih, Pak. H-2 closing. Jeneponto. Jadi kita ambil by online gitu terus atau kita datanya tuh customer yang di sini. Pada waktu itu, Pak, saya komunikasi sama customer sambil nomor WA-nya. Sambil nomor WA saya telepon. Saya ajak janjian pada waktu itu masih ada yang namanya KTC, Pak. Kala Transcorner di TSM. Pada waktu itu. Kebetulan kan waktu saya pas masuk di Cokro ditempatkan di sana, Pak, di KTC. Kala Transcorner. Jadi saya janjian di sana, Pak. Customer datang. Ternyata pada waktu datang memang dia sudah siapkan tanda jadinya. Sudah berminat sekali customernya. Sudah berminat sekali, Pak, memang. Karena memang pada waktu saya masih komunikasi di Facebook itu, Pak, memang sudah ada semacam niat belinya yang ini sekali ya. Ketertarikannya, Pak, pada waktu itu. Apalagi kan pada waktu itu masih ada yang DP Avanza, masih ada DP rendahnya, Pak. Iya. Jadi saya coba arahkan saya coba mengarahkan ke Trans. Seperti ada senior yang bisa bantu saya atau SPV. Bantu saya untuk closing, Pak. Harapannya ini. Harapan saya begitu. Kenyataannya. Alhamdulillah pas sampai di sana, dibantu sama SPV untuk bantu closing. Akhirnya SPK. Itu SPK pertama saya itu, Pak. Ya, betul. Jadi istilahnya ada memang kepuasan tersendiri pada saat kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan kita pelajari dan mendapatkan hasilnya sendiri, Pak, itu pasti ada kepuasan tersendirinya. Iya, betul. Itulah, Pak. Jadi itu SPK pertama paling diingat sama mungkin juga buat teman-teman semua di cabang tadi dari Kakak Devra sudah menjelaskan blank 2 minggu. Nah, sehubungan juga ini sekarang training OBP diadakan di cabang. Nah, ini salah satu gunanya kami mengharapkan ketika ada anak baru, video yang singkat itu tapi padat itu diberikan ke sales baru nonton. Paling tidak ada gambarannya. Tidak seperti Kakak Devra yang 2 minggu bingung. Nah, kalau mentalnya Kakak Devra tidak kuat, ngacir nih, hilang. Mungkin hilang sementara kita rekrut, kita proses gini, butuh waktu, butuh tenaga, terus masuk nih. Nah, pas masuk hari pertama ngeblank, ngacir lagi, susah lagi. Bulan depan
rekan-rekan SPV itu lagi sedang dikerja. Ya. Nah, daripada begitu kami coba sisipkan masuk. Nah, dia masuk, nonton mini video ini tugas yang paling tidak yang harus bisa dia lakukan. Bantu sama mentoring. Ya. Nah, kayak tadi kalau kakak Devra tidak belajar ke senior, apa itu flyering, apa itu. Kalau itu mentoring di situ tulis tugas pertamanya, pergi flyering ke sini. Pakai ini. Besoknya lagi bikin tugasnya lagi yang kedua itu database 30 cari ki. Nah, mungkin tidak seblank kakak Devra tapi untungnya kakak Devra ini mentalnya kuat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian di cabang. Ya, betul. Nah, terkait tadi Bang, di Makassar Dagang, Riolon Makassar Dagang, aman. Nah, setelah itu bagaimana lagi perjalanan? Ya, gini Pak. Setelah itu kan saya sudah mulai pelajari ritme penjualan Pak. Banyak lagi hal baru yang kupelajari setelah kita tahu ritme lagi tahap kedua. Ya. Jadi betul-betul itu Pak. Karena kan yang dulu saya tidak tahu, bilang ternyata orang closing tanggal sekian. Intinya dulu saya waktu baru masuk itu cari jualan. Cari jualan. Dan pada waktu itu juga saya belum tahu ada yang namanya DP sekian persen, ada yang namanya call, ada yang namanya customer WO. Saya tidak tahu pada waktu itu Pak. Jadi saya cuma tarik customer untuk SPK. Cuma itu yang saya pelajari Pak pada waktu masih awal-awal. Karena saya belum tahu Pak. Di bulan kedua saya coba pelajari, saya bertanya sama leasing. Ternyata memang ada pada waktu itu Pak ada cover area yang harus DP-nya lebih tinggi, rate areanya, rate DP-nya sekian persen, pekerjaannya ini harus DP sekian. Nah di situ baru saya pelajari lagi Pak. Ternyata tidak hanya sekedar kita cari pelanggan untuk SPK, ini harus dilihat berkasnya pada waktu itu. Nah situ saya bilang, ternyata tantangan baru lagi ini. Syukur-syukur ini kemarin Jenny Ponto DP 13 juta langsung PO. PO dalam waktu 2 hari Pak. Bilang mungkin ini the power of closing. Jadi apapun bisa mungkin dibantu pada waktu. Ya upaki Pak. Apalagi red zone ternyata Pak Jenny Ponto. Red zone Pak pada waktu infonya. Betul-betul satu keberuntungan dia Pak. Iya. Bahkan pada waktu itu Pak, waktu closing itu saya tunggu PO di TAF itu Pak. Saya tunggu PO sampai jam 12 malam. Alaudin masih dulu. Iya, masih di Alaudin, TAF Alaudin. Saya tunggu di situ sampai keluar PO. Pada waktu itu. Jadi di bulan selanjutnya saya pelajari lagi Pak. Ternyata memang ini dunia sales kita harus banyak dinamika Pak, banyak dinamika dan betul-betul kita harus memanfaatkan yang namanya waktu. Waktu yang paling sangat menentukan kita Pak di dunia sales waktu. Karena kenapa saya bilang semua berjalan dengan waktu Pak? Kita ditargetkan punya waktu Pak. Jadi kalau kita tidak bergerak cepat, akan ketinggalan Pak. Jadi saya itu Pak, selama itu saya pelajari, sampai saya naik ke grade JSE, SE, SSE. Yang saya pertahankan itu Pak, yang pertama kedisiplinan. Kedisiplinan saya Pak terhadap waktu. Jadi saya betul-betul itu pelajari dari web, dari Facebook, saya belajar. Kemudian saya merambah masuk ke web itu Pak. Itu pada saat saya sudah masuk grade SE. JSE menuju SE itu Pak. Saya sudah mulai bikin website di situ. Karena saya lihat senior-senior saya bilang, betul-betul kita harus kerja cerdas. Bukan hanya sekedar otot Pak. Tetap canvassing, tetap flyering, saya jalankan Pak pada waktu itu. Tetap. Tapi saya pikirnya, semakin banyak pintu saya buka, semakin besar peluang database untuk mendapatkan database. Jadi saya jalankan semua Pak. Tapi memang ada yang namanya filter. Kita harus lihat pintu mana yang lebih banyak membuka dan memasukkan peluang yang lebih banyak Pak. Jadi pada waktu itu saya filter, ternyata dari sosial media banyak, lumayan. Dari web, pada waktu itu saya pelajari web, lebih banyak lagi. Karena pada saat saya sudah mulai main di web Pak, saya langsung naik grade ke SE. Pada waktu itu Pak. Jualan sudah main di angka 56. Seperti itu Pak. Kemudian, tapi bukan hanya sekedar beriklan saja Pak. Tetap saya pelajari ilmu komunikasi Pak. Sama senior saya Pak. Iya.
Jadi kita, ya itu yang banyak yang salah sekarang Pak di sales. Bukan saya bilang salah bagaimana. Meskipun kita jor-joran beriklan dimanapun, tapi kalau cara komunikasi dengan customer yang salah Pak, pasti bisa dibilang mubazir. Kita sudah buang-buang, kita sudah buang-buang uang, beriklan sana-sini, buang waktu, tapi tidak closing Pak. Karena kekurangannya yaitu komunikasi Pak. Komunikasi, bagaimana cara kita meyakinkan ke customer, bagaimana cara kita mendapatkan hatinya Pak, supaya bisa lebih intens, lebih kena. Ya, itu Pak yang pertama untuk saya sebenarnya pribadi. Karena kan yang namanya kalau kita sosmed Pak, otomatis kita ketemunya by phone dulu Pak, tidak ketemu langsung. Tidak ketemu langsung. Jadi kesan pertamanya itu bukan di penampilan Pak. Bukan. Dari cara ngomong pertama cara ngomong ya. Iya. Jadi cara ngomong. Satu ilmu lagi karena kan di dunia maya berhubungan kan. Betul. Pasti kan cara ngomongnya, komunikasinya kan yang memberikan kesan pertama yang baik, saya kira. Iya, betul Pak. Jadi ilmu lagi nih teman-teman di cabang tadi itu Kakak Devra tidak berhenti belajar bagaimana cara dapat customer, tapi dia jaga ritme. Terus yang kedua ada lagi dia pelajari itu tadi leasing. Dia pelajari, oh ternyata ada red area, ada area yang ketika customer tak di situ siap-siap memang mau kok kalau misalkan dia masuk area red area sebenarnya siapkan DP-nya lebih bagus daripada kerja 2 kali ataukah kalau customernya call 5 apalagi WO susah brother kalau call 5 apalagi WO biasanya WO itu di call 5 brother agak susah, jangan dipaksa saudara. Call 5 nah habis itu dia belajar lagi di beberapa cara, ada beberapa pintu yang akhirnya dia dapat di sosial media, tadi di web, terus dia filter. Nah, tapi ketika dia dapat lagi itu, dia lagi cari, oh ternyata saya harus jaga komunikasi dulu, karena ketika kita lewat sosial media, bukan pertemuan pertama yang berkesan, tapi cara ngobrol pertama tadi, cara komunikasi kita yang harus kita tingkatkan skillnya karena kita enggak ketemu. Nah itu belajar komunikasi otodidak lagi kan? Atau ada lagi? Ya. Untuk belajar komunikasi sebenarnya itu Pak, ya memang bisa dibilang saya juga otodidak karena ya paling saya lihat di seniorku Pak, kalau dia lagi follow up customer-nya. Kita lihat step-stepnya bagaimana caranya pada saat dia berbicara sama orang baru dikenal, kan beda Pak cara komunikasi kita pada saat orang yang baru kita kenal dibanding yang sudah lama. Saya perhatikan, oh yang pertama itu harus betul-betul kita sebut namanya orang. Kita tanya dulu, atas nama siapa Ki Pak? Alamat wilayah mana Ki? Pada saat customer sudah menyebutkan namanya, mungkin bagusnya kalau kita panggil namanya dengan sebutannya langsung. Anggaplah Pak Bams. Iya Pak Bams, siap. Itu kan sudah mulai ada keakraban Pak pada saat kita tahu namanya, kita panggil dengan beda juga Pak kalau kita bilang Pak saja. Iya Pak. Kita merasa lebih dihargai itu Pak kalau misalnya kita bicara sama customer dan kita sebutkan namanya. Iya Pak Upik, Pak Bams, seperti itu Pak. Ilmunya itu ada di Bang Mopi juga. Nah betul. Pada saat saya sudah mulai tren sama Bang Upik bahas itu. Terbaik memang beliau ini selain tampan, juara juga ilmunya ini beliau. Karena kan itu Pak, ilmu itu sebenarnya saya pelajari jadi senior juga. Saya lihat cara senior follow up customer-nya, oh ternyata dia sebutkan namanya. Iya, begitu Pak. Jadi itu lagi belajar ke senior itu memang sangat penting. Jadi senior itu sebenarnya bukan saingan, tempat belajar. Betul. Nah tadi menarik itu di Makassar Dagang terus ke WP ada memang banyak khusus lagi kita pelajari lagi tadi di kampus di kampus berarti banyak jadi memang ahli-ahli yang kita kenal atau bagaimana ini? Oh ya, sebelum saya merana ke website itu kan Pak, saya memang fokusnya di Facebook juga. Kalau Facebook itu Pak saya pelajari di YouTube saya belajar sendiri di YouTube bagaimana caranya untuk beriklan, bersponsor. Pada waktu itu kan 2017 belum ada yang namanya Facebook Ads Pak. Yang memang kan Makassar Dagang
Belum ada yang bersponsor. Bersponsor itu Pak mulai di tahun ya hampir 2018-2019 lah Pak. Baru muncul di situ. Nah di situ saya mulai belajar lagi Pak di situ. Kan saya lihat Makassar Dalam pada waktu itu penuh sekali nih. Penuh sekali nih sales. Hektik. Penuh sekali nih sales Pak. Jadi istilahnya, sepi. Jadi saya coba cari lagi Pak, ternyata sudah ada yang bersponsor. Pelajari lagi yang bersponsor. Namun yang di bersponsor juga itu Pak yang perlu diperhatikan. Nah itu kembali lagi Pak. Biarpun kuat budget tak, berapapun yang kita top up, kalau kita tidak tahu bahwa cari tahu dulu area mana ini saya pasang iklanku. Ya, betul. Itu kita harus cari cover area yang mana kira-kira yang memungkinkan bisa menghasilkan banyak customer peminat Toyota Pak. Seperti itu. Tetap ya harus mapping ya. Tetap harus di mapping Pak. Jadi saya pelajari gitu sebenarnya di YouTube Pak. Meskipun di YouTube pada waktu itu bukan lebih ke penjualan mobil Pak. Rata-rata kayak penjualan baju, pakaian Pak toh. Tapi kan yang paling penting kan ilmunya yang betul. Di situ. Itu betul. Bukan pada produknya kan. Bukan pada produknya Pak, cuma ilmunya aja. Ternyata memang di sosial media itu sudah ada mapping area. Jadi kita bisa setting untuk area ini, area mana yang potensial Pak, seperti itu. Nah, betul. Setelah berjalan itu Pak, sudah ada hasil lagi dari situ. Saya cari peluang lagi Pak. Saya perhatikan lagi seniorku. Main di mana lagi kira-kira ini? Oh sorry Pak Bams, dulu itu sebelum kita main di Facebook, kita itu beli modem untuk broadcast, Pak. Model zaman dulu. Kita beli port, kita beli modem sampai 10-20 modem, Pak. Kita pasang isi kartu. Kita melempar. Nah, cuman kekurangannya di situ, Pak, database. Kita yang harus mencari database untuk melempar. Kalau database-nya tidak bagus, pas sedikit atau kurang baik, kurang peluang lah. Database-nya tidak bagus, Pak, sama Ji. Tidak ada juga hasil. Jadi saya tidak terlalu fokus di situ. Saya langsung ke Facebook. Modem pada waktu itu. Karena kan waktu itu kan dulu kan belum ada Pak juga itu WA Bomber. Belum pilih modem Ji Pak itu. SMS Blast ya. SMS Blast Pak. SMS. Jadi betul-betul di situ istilahnya betul-betul harus punya data valid dan kualitas database yang bagus supaya ada respon. Kalau kita fresh graduate Pak, di mana kita mau dapat database? Kalau fresh graduate, kecuali kita jaga pameran atau pergi canvassing, flyering, kita datangin satu-satu orang, minta nomor HP-nya, ya mungkin bisa dapat database dari situ. Nah itulah gunanya Pak, kita kerja cerdas, kita merana ke Facebook, di Facebook ya kan. Otomatis kan di Facebook itu Pak, sekarang ada yang namanya Marketplace, Google Ads, sudah banyak sekali Pak pintu untuk kita mendapatkan database seperti itu. Ya, untuk merana dari Facebook saya ke web itu Pak, mungkin tidak lama aja Pak waktunya. Di Facebook itu saya main sekitar 1 tahun, tahun selanjutnya saya masuk ke web Pak. Alhamdulillah di web itu lebih bagus lagi ternyata. Tapi ada juga orang yang tidak bagus, Pak. Nah, di situ biasa saya bertanya sama... apa itu faktornya? Ya, jadi saya bertanya itu Pak sama salah satu senior pada waktu itu yang memang rajanya juga di web pada waktu itu ya. Jadi dia bilang begini, yang seperti yang saya bilang tadi Pak, perbaiki komunikasimu sama customer. Perbaiki komunikasi. Yang kedua, bagaimana caramu bisa buat ini customer percaya bahwa kau betul-betul orang Toyota. Kan kita tidak pernah tatap muka Pak. Nah, jadi saya itu Pak inisiatif dulu. Pada saat customer sudah hubungi saya, dia minta daftar harga saya kirim. Biasanya kan tiba-tiba customer menghilang Pak. Menghilang. Jadi saya itu berpikir lagi bagaimana lagi caraku ini supaya ada lagi bahanku untuk bisa komunikasi sama ini customer karena saya belum tahu apakah ini customer hanya sekedar tanya-tanya atau memang berminat. Jadi cari ke inisiatif lagi Pak. Pada waktu itu kan waktu saya masih anak baru itu Pak, masih susah seragam Toyota paling edikar jadi pakai. Jadi saya pergi di counter Pak, foto Kak di situ. Saya foto selfie Pak. Sengaja. Pak, tabe saya di Haji Kala ini Pak di kerja. Nah, baru ada responnya lagi. Oh iya dek, siap. Berarti tadinya nih customer mungkin agak kurang ragu, kurang percaya. Tapi karena saya sudah foto selfie, bahkan saya langsung videokan dengan suara aku, mobil yang dia tanyakan harganya.
muncullah kembali Ya. pertanyaan dari customer, Hmm. muncul lagi komunikasi yang Ada baru, reaksi Pak. lagi, Ada reaksi Ya, lagi. ya, ya. Jadi sebenarnya kita betul-betul harus cari pemicu supaya ada terus komunikasi sama customer Betul. untuk kita baca bahwa betul-betul ini customer hot, medium atau low, apakah Ya. memang dia ada niat beli atau tidak. Oke. Iya. Kreatif, ya. Kecuali kita sudah video dan dia memang Ya. menghilang, berarti Ya. memang bukan Berarti memang Ya. customer tidak berminat dan tidak serius. tidak Ya. serius. Betul Seperti sekali. tanya-tanya Jimmy memang. Tanya-tanya Jimmy memang. Tanya-tanya. Iya. Jadi rekan-rekan sales ada pelajaran berharga ya yang disampaikan Depra tadi. Pertama itu mungkin yang paling perlu ditekankan tadi adalah mengenai areanya ya. Nah teman-teman kan juga bermain di online itu harus melihat potensi wilayah, potensi area yang memungkinkan teman-teman berperan di situ dengan cara-cara online sehingga peluangnya bisa mendapatkan database itu banyak, worth it lah sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi disampaikan sama Depra dan saya setuju sekali adalah komunikasi. Nah, itu Kakak bagus ya. Betul. Nah, komunikasi ini kan ada dua, komunikasi verbal dan non verbal ya. Tapi karena kita online, jadi yang dibutuhkan kan non verbalnya. Jadi bagaimana suara itu bisa menjadi daya tarik tersendiri, menyebut namanya, Suara saja ya. ya, The master of. ya. Vokal sangat menentukan sekali ketertarikan ya. Jadi kalau kita bicara dengan hati, seperti seolah-olah kita berbicara langsung dengan orangnya. Nah, itu membuat lawan bicara kita di sebelah seperti kita berbicara langsung. Nah, itu ada Dia tahu, dia tahu, dia rasa. Bahwa si sales ini melayani dengan tulus, menyebut namanya, memberikan informasi, memberikan saran, dan juga terus berkomunikasi seperti yang disampaikan Depra tadi. Ketika mentok, tetap ada bahan untuk bisa berkomunikasi selanjutnya. Ada nilai yang dilakukan Depra. Tapi banyak sekali lagi yang bisa kita kulik lagi dari Depra ini. Nah, kira-kira setelah berhubungan lagi Depra, apa lagi yang terus dilakukan itu sehingga customer-nya ini bisa SPK nantinya? Oh ya Pak. Ya, tentunya begini Pak. Yang namanya juga customer online itu Pak, nggak mungkin juga bisa langsung jadi. ya, Nggak langsung jadi. Paling juga ada butuh waktu. Kadang juga customer Pak, kalau customer online itu sih saya pelajari Pak. Pada waktu saya, jujur, saya itu Pak lebih banyak dapat SPK sebelum ketemu customer. Iya Pak. Jadi customer saya prospek mungkin kurang lebih 4-5 hari, bahkan ada yang 1 minggu, 1 bulan saya prospek Pak. Tapi saya tidak pernah ketemu sama ini customer. Karena tipikal customer website atau online itu Pak, kadang dia berbeda wilayah dengan kita Pak. Kadang dia bukan di Makassar. Kalaupun dia di Makassar, kadang dia sibuk. Makanya dia tidak ada waktu Pak datang ke dealer. Makanya dia buka sosial media atau website cari-cari info. Nah, jadi pada saat customer sudah yakin dan percaya bahwa kita di Haji Kalak bekerja Pak, itu customer sudah tidak ragu lagi Pak untuk transfer. Saya lebih banyak kemarin closing itu Pak tanpa ketemu. Saya cuma komunikasi lewat telepon, saya kirimkan nomor rekening. Ya memang saya sudah akrab nih Pak, tapi akrabnya lewat telepon. Saya kirimkan nomor rekening, customer transfer. Jadi kadang saya ketemu sama customer itu Pak pada saat sudah terima unit. Penyerahan. Jadi berkas apa semua by online jadi? Ya, cukup di berkas di foto saja Pak. Namun ada juga customer yang memang tipikalnya mungkin tingkat kepercayaannya yang agak susah, betul-betul kita harus temui. Kadang juga ada customer Pak mau didatangi, ada juga tidak. Dia yang mau datang di kantor. Apa sinyal-sinyalnya itu kalau dia yang mau didatangi atau dia mau datang customernya memang yang ungkap sendiri atau ada sinyal-sinyal lagi nih? Oh iya. Rahasia ini neseng tuan sana. Betul. Itu biasa Pak. Sebenarnya begini ya. Sebenarnya kita memang di sales itu Pak harus memang pintar-pintar membaca karakter juga. Karakternya. Beliau lagi. Masternya karakter Pak tuh. Itu kan biasa karakternya customer kan ya beda-beda lah Pak. Betul. Ada yang orangnya satu kali jadi kasih tahu langsung percaya. Ada yang kadang juga dia tes ki. Kayaknya dia tes ki customer. Tahu ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang kita dapatkan tipikal customer yang kritis dan tidak bisa di closing secara online ya, sebaiknya kita memang jemput bola. Betul. Setelah kita tawarkan bahwa saya mau datangi Pak, tapi pada saat kita tawari dia bilang saya tidak bisa ketemu, mungkin 1-2 hari saya ke kantor kita iakan nih. Jadi
tanda-tandanya itu kalau dia bilang nanti saya ke kantor 2-3 hari perlu lagi pastikan. Ya, Perlu lagi dipastikan, Pak. Betul. Jadi anggaplah dalam minggu ini dia menjanji bahwa 2-3 hari kita pastikan. Kira-kira 2-3 hari itu, Pak, hari apa? Yang pertama tanyakan harinya. Ya. Pastikan. Kalau dia bilang hari Rabu saya datang, Ya. oke Pak, hari Rabu. Jam-jam berapa Ki, Pak? Ya. Mau datang. Kalau dia bilang lagi nanti ku kabari Ki. Kalau bisa pastikan. Pertegas lagi ya. Pertegas lagi. Pertegas lagi. Cari Ki bahan lagi bahwa kalau bisa kita pastikan Pak jam berapa Ki bisa datang. Betul. Kalau dia sudah pastikan bahwa saya datang habis duhur jam 2. Ya. Kan biasa ada juga bahas itu Pak yang menggantung pada saat hari Jumat. Habis sholat Jumat. Iya. Ternyata Sabtu habis sholat Jumat juga. Ternyata sampainya besok habis sholat Jumat juga. Iya. Nah itu yang bahasa-bahasa yang menggantung Pak. Betul. Jadi betul-betul kita harus berani tekankan ke customer jam berapa Pak bisa ketemu, jam berapa bisa datang. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita sudah pastikan kita tunggu sampai jam segitu, kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau dia datang Pak tuh, berarti dia serius. Berarti dia serius, berarti dia komitmen, customernya komitmen. Kalau dia tidak datang, ya kita telepon lagi, kita follow up lagi. Kenapa kita tidak datang Pak? Bisa datang. Ya betul. Seperti itu Pak sebenarnya kalau saya dulu. Nah, itu lebih banyak customer online atau offline yang mengecewakan atau bagaimana ini? Ya, begini Pak. Kalau sebenarnya lebih banyak yang mengecewakan saya itu yang offline Pak. Yang kayak, offline malah lebih banyak ya? Banyak yang mengecewakan offline, yang dari canvassing, dari playering, bahkan itu yang lebih banyak mengecewakan. Sama halnya Pak, customer-customer yang kadang kalau kita jaga pameran, itu kan kadang di pameran dia hot sekali Pak. Karena kan banyak faktor kenapa customer bisa terlihat hot di pameran. Yang pertama gengsi Pak. Gengsi. Mau terlihat mampu. Ya betul. Nah, paling berapa persen gitu Pak customer yang betul-betul real. Yang kedua mungkin dia tertarik karena promo mungkin. Promo. Ya. Tapi yang paling utama sekali itu terlihat gengsi ya. Ya gengsi Pak. Saya di situ. Makanya ya. Mungkin ada rasa penasaran untuk lihat unitnya, datang lihat unit. Malu-malu kalau tidak dihandle sama sales. Nah itu susahnya Pak, kalau sales tidak bisa tahu customer apakah ini betul-betul orang serius. Karena itu Pak, banyak customer yang kalau pada saat saya tracking kembali yang kemarin dia bahwa ini ada customer hot saya dapat Pak di pameran. Tapi saya bilang perjelas dulu. Kalau dia pulang sampai rumahnya masih hot, berarti ada peluang. Tapi kadang kan customer itu Pak hot pada saat di pameran. Sampai di rumah berubah jadi low. Betul. Yang seperti itu Pak yang harus kita tekankan ke sales bahwa pentingnya kita menggali ke customer. Berani Ki menekankan. Jangan Ki misalnya ikut-ikut saja. Customer bilang A, kita A juga. Betul. Ya, seperti itu Pak. Betul-betul kita harus menggali dan tahu kepastian supaya kita juga tidak terbuang-buang percuma waktu tak di situ Pak. Kita terputar di situ terus. Tidak ada niat tak mencari lagi yang lain. Sedangkan kita ini dikejar sama waktu Pak. Ya, jadi satu pelajaran lagi rekan-rekan sales dari Devra ini terkait dengan masalah komunikasi dalam hal follow up. Nah, jadi misalnya rekan-rekan sales memfollow up customer terus customer-nya mengatakan nanti saya kabari. Nah, penyakitnya sales biasa hanya mengatakan baik, saya tunggu kabarnya. Nah, sudah. Setelah itu close, tutup telepon. Itu kan menggantung. Ya, nanti saya kabari. Kemudian sales mengatakan, iya Pak, saya tunggu kabarnya. Tidak jelas. Customer kapan berkabar, apakah dia bertelepon atau tidak, apakah dia ada waktu atau tidak, ini menggantung. Nah, tadi sudah diperjelas ilmunya oleh Devra bahwa teman-teman harus detail menanyakan lagi kembali. Kira-kira berkabar itu kapan, hari apa, kalau mungkin bisa ada waktunya lebih detail lagi jam berapa. Nah itu tidak apa-apa teman-teman sales. Itu menunjukkan keseriusan kita untuk melayani dan membaca respon dari customer. Apakah dia betul-betul berminat atau dia serius. Kalau dia serius, dia berminat, pasti dia bisa mengabari hari apa dan bisa menentukan jamnya jam berapa. Cocok. Itu berarti dia berminat, dia serius. Ya. Nah, tapi kalau menggantung saja, itu tidak ada kejelasan. Nah, inilah semua pelajaran dari Devra bagaimana kita harus lebih detail, harus lebih tajam untuk memperjelas bahwa si customer ini memang berminat, ya, memang serius. Nah, itu salah satu trik supaya juga teman-teman bisa melakukan prosesnya lebih cepat lagi.
Wis, Saya kira seperti itu. cocok. Ya. Jadi itu Oh. tadi disimpulkan sama Bang Opi. Jadi teman-teman dikomunikasi intinya. Ya. Karena itu akan berbeda penekanan yang mengatakan kepastian Ya. dan berbeda penekanan orang menganggap dikejar-kejar, Kak. Ya, Nah, betul. itu akan berbeda. Betul. Jadi setipis silet di perbedaannya. Ya. Satu meminta penekanan bahwa saya mau pastikan pelayananku terbaik pada saat datang Ki, Ya. sama Ya. satu merasa karena kau buru-buru Kak. Ya, Nah, betul, itu setipis silet Ki. Dan Kakak Devra belajar Ki sama Kakak Devra biasa kita. Tetapi di kesempatan ini tahu Ya. apakah lagi bocoran yang bisa didapat ini. Tadi kan pameran salah satu bocorannya memang itu kalau di pameran sering lihat di customer pop sekali karena ternyata salah satu faktornya karena gengsi, tidak mau dibilang katanya tanya jadi Pak Ade, jadi dia memperlihatkan kemampuannya. Nah, follow up berikutnya itu yang akan bisa Menentukan. kita tahu melengkapi bahwa oh iya ini betul-betul hot. Ya, Ya. berminat Ini, memang. iya. Ini ya. Ini karena gengsinya. Gengsinya saya Di- setelah bertanya-tanya di iya. pameran ternyata setelah di follow up, waduh, jadi Betul. lo. Betul. Nah, menarik ini di 2017 ke 2024 menarik karena Kakak Devra lalu yang namanya COVID. Ya, betul. Ya. Nah, ini kan COVID kah di mana keterbatasan gerak ada, Ya. tapi di alam Kakak Devra masih menjual kita waktu COVID. Justru waktu COVID itu Pak, jualan kalau saya pribadi Pak ya, dan ada beberapa teman sales di cabang lain juga yang bagus Pak, karena ada beberapa orang kemarin langsung asesmen after COVID. Ternyata COVID puncak-puncaknya. Iya. Ini menarik ini. Dia lain ini terkapar. Ini Ya. Kakak Devra puncak-puncaknya bagaimana Ternyata melihat COVID Iya. membawa berkah ya. Iya. bagaimana melihat kesulitan itu menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa. Bagi-bagi Iya. Ron tips ketawakan dah. Ya. Ya, ya mungkin memang sedikit menarik Pak pada waktu COVID. Ya, Iya. pada waktu COVID itu betul-betul kita terbatas Pak ruang gerak, tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita sempat WFH pada waktu itu. Sales pun WFH Pak di Iya, rumah. Betul. Jadi kita cuma meeting, Zoom sama SPV. Paling kita masuk dalam seminggu berapa kali Pak pada waktu itu kita 2 kali. masuk. Ya, Ya. kita 2 kali masuk. Jadi pada waktu itu Pak betul-betul saya serang betul gitu sosial media. Serang betul. Betul-betul saya manfaatkan maksimal sosial media aku pada waktu itu, Facebook, website saya maksimalkan. Dan ternyata COVID bukan berarti tidak ada pembeli, Pak. Nah, Ada. Karena ada beberapa pihak yang diuntungkan pada waktu itu, Pak. Nah, ada beberapa pihak yang diuntungkan pada waktu COVID. Terutama yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan, Pak. ya. Ya, alat-alat kesehatan. Contohnya kayak apotik-apotik seperti itu, Pak, yang jual-jual masker Ya. atau obat-obatan yang berkaitan pada waktu dengan COVID itu, Pak. Ya. Jadi pada waktu itu di Facebook 2021 itu, Pak, saya maksimalkan Facebook saya itu, Pak, menyasar bagian yang penjual-penjual askes itu, Pak. Ya. Nah, Lebih spesifik ya. lebih spesifik, Ya. Pak. Karena kan pada waktu itu banyak lagi, Pak, peluang bisnis barunya orang. Betul. Iya. Ada yang jual masker, jual apa. Pokoknya macam-macam lah. Ada lagi lah peluang-peluang pada waktu itu, Pak. Dan Ada lagi yang tumbuh. Ada Ternyata ada yang tidak pernah terpikirkan. Ternyata itu tumbuh. tumbuh, betul. Nah. Ya mungkin memang ada orang yang drop, ada juga orang yang Ya, Ya. tumbuh. memanfaatkan pada waktu itu, Pak. Jadi bisa dibilang ya memang Muki canvassing tidak bisa. Muki flyering Iya, iya, tidak iya. bisa. Semua orang takut, Pak. Ya, ya, Jadi ya mau tidak mau kita jor-joran di iklan, Pak. ya. Betul. Jadi saya jor-joran di iklan, Pak. Saya betul-betul mapping Ya. di mana saya harus beriklan dan siapa yang harus saya sasar pada waktu itu, Pak. Ya. Dan memang ternyata, Pak, pada waktu itu dari Facebook maupun web, memang yang banyak tanya-tanya kendaraan itu, Pak, rata-rata dari situ. Entah itu orang dari dinas kesehatan, Ya. orang-orang Pemilik apoteker, ya, pemilik apoteker, apotek, ya. iya. Itu juga yang banyak tanya-tanya memang ternyata. Kemudian, nah itu lagi Pak, kembali lagi seperti yang Bang Opik bilang tadi. Komunikasi lagi Pak, yang kita perkuat pada waktu itu. Betul. Karena tidak mungkin kita mau visit Ki Pak. Ya. Ya. Ya, Kecil kemungkinan. kecil kemungkinan, tidak mungkin kita mau visit. Customer pun mau datang di Ya. kantor Jamu, untuk jamu. lihat Iya. mobil, pasti tidak mau Pak. Iya. Nah, jadi
betul-betul kita sebagai sales itu harus banyak akal, tak? Ya. Harus banyak apa lagi namanya? Ya. Ilmu pengetahuan, inovasi memang betul, Pak. Itu misalnya biasa Pak berpikir. Ternyata memang itu dunia sales. Kalau kita mau pelajari kehidupan di sini, kalau kita pelajari kehidupan di sini, karena sales itu harus banyak akal, Pak. Ya, harus banyak akal. Jadi memang itu Pak, kita sebagai sales itu, terutama sales baru Pak ya, itu kan biasa sales 1 bulan ternyata di HP-nya tidak ada ternyata foto mobil. Muhammad 1 bulan Iya. Tidak bisa dipungkiri itu Pak, banyak seperti itu. Banyak yang masih malu mengakui dirinya bahwa dia sales. Itu yang susah Pak untuk mengubah pola pikirnya anak-anak. Banyak yang masih malu untuk mengakui dirinya bahwa sales. Jadi terkadang itu saya bilang betul-betul kita harus branding diri kita. Branding diri kita harus betul-betul kasih tahu orang bahwa saya ini sales. Itu saya paling kadang heran Pak kalau sales baru sudah hampir 1 bulan, fotonya masih foto profil pribadinya Pak. Belum terjadi perubahan. Ya. Dia tidak proklamirkan ke seluruh dunia bahwa saya ini sales. Nah dulu saya itu Pak pada waktu COVID itu kita kembali pada COVID itu betul-betul saya koleksi semua Pak. Foto mobil, katalog, semua saya ambil. Bahkan biasa saya minta di Bang Upik atau Pak Irwan, saya minta langsung. Pak, saya kumpul Pak. Jadi pada saat customer tidak sempat datang lihat mobil, saya kirimkan katalognya. Saya jelaskan by phone. Kalau customer tidak post lagi, saya carikan lagi linknya di YouTube. Tapi saya carikan link yang betul-betul link yang istilahnya terpercaya, kredibel, yang tidak memihak. Betul. Saya kirimkan lagi customer Pak pada waktu itu. Ya, alhamdulillah banyak yang closing Pak dengan cara seperti itu. Justru dengan COVID ini, Depra lebih membuka wawasan berpikir yang lebih luas, kemudian cara kerja yang lebih kreatif, seperti itu ya, dan juga pola yang lebih tajam lah ya. Karena keterbatasan itu harus kita lawan. Karena bagaimanapun tetap kita harus jualan dalam kondisi COVID. Gitu. Jadi intinya kalau sales itu sebenarnya tidak ada kata tidak bisa menjual, tapi masih belum kau dapat peluangnya, karena selalu ada peluang di dalam kesulitannya. Luar biasa kalau jadi sales. Kemudian saya tambahkan sedikit ke kamu tadi ada yang disampaikan Depra, singkat saja tapi sangat dalam bagi saya ya, bahwa dunia sales inilah di sinilah sebenarnya kehidupan ya. Cocok ini kan asli memang bersawah itu. Saya kasih besar itu hurufnya, bahwa dunia sales ini adalah kehidupan. Di sinilah teman-teman belajar untuk mengerti kehidupan dan menjalani kehidupan yang sebenarnya realnya ada di janji-janji, ada di peluang, ada di kesempatan, ada di nilai nominal rupiah, ada semua. Jadi betul. Nggak terasa ini perjalanan pembicaraan masih mau kini, tapi kuliah ini sudah 45 menit nih. Betul. Padahal baru sekali saya rasa ini bicara sama Kakak Devra. Saya tambahkan sedikit lagi ke kawan. Di eranya Devra harus belajar otodidak, belajar mengembangkan kemampuan sendiri, belajar sendiri. Kemudian nanti setelah dia menjual baru training. Nah, dibandingkan dengan teman-teman sales sekarang, baru masuk sudah training ya. Sudah dikasih linknya itu sudah Kakak Bams kirim ke teman-teman supervisor semua. Jadi betapa enaknya itu karena teman-teman masuk langsung dibekali ilmu, langsung dikasih basic marketing. Lain dulu dengan Devra. Coba lihat kalau kita bandingkan ya. Nah, kalau teman-teman mau memiliki jiwa seperti Devra, ya banyak Devra lainnya yang teman-teman bisa jadikan sebagai role model. Saya yakin dan percaya bahwa lebih besar lagi hasilnya, lebih besar lagi peluangnya ya, karena bisa Devra saja belajar otodidak, dia bisa menjual dengan belajar sendiri, mengetahui sendiri, mencoba sendiri, apalagi dengan teman-teman dengan sarana dan prasarana yang sudah sangat mendukung, tentu diharapkan jualannya bisa lebih bagus lagi. Nah itu, dan sekali lagi kita kembali ke falsafah seperti inilah dunia sales, karena di salesnya ternyata kehidupan. Kehidupan lah. Cocok. Oke, jadi mungkin ada closing statement dari closing statement dulu dari ini.
bantu-bantu teman-teman kayak ini, Teman-teman semua. anak-anak di cabang ini, anak-anak di Ya. cabang. Ya, mungkin singkat Anak-anak pesan kan. saya ya. Mungkin sedikit pesan saya buat rekan-rekan sales yang sementara berjuang sekarang. Ya meskipun banyak statement bahwa dari tahun ke tahun itu menjual susah, jangan pikirkan itu. Di balik kesusahan pasti ada peluang, Pak. Kalau menurut saya, pasti ada peluang-peluang. Jadi untuk rekan-rekan sales, saya harap tetap jaga mindset, Pak. Jangan selalu down. Jaga semangat, tak. Karena kalau bukan kita yang semangati diri kita, siapa lagi? Meskipun SPV tak, kacap tak sudah keluar-keluar, busa-busa mulutnya, semangati, Ki. Tapi kalau dari diri tak, tidak ada semangat dan tidak ada rasa untuk improve cara bekerja, saya rasa itu nonsense, Pak. Tidak ada hasil. Jadi, saya harap buat teman-teman tetap jaga pola pikir tak, berpikir selalu positif. Kalau kita selalu berpikir mindset tak bahwa saya yakin bisa menjual, saya yakin pasti mengikut, Pak. Pasti akan ada, karena seperti saya betul-betul nonton kemarin itu Pak video OBP, betul-betul itu saya langsung merasa bahwa kita betul-betul yang masuk bekerja di Haji Kala itu orang-orang terpilih, orang-orang yang istilahnya beruntung, Pak, bisa bekerja di Haji Kala. Kalau kita tahu bahwa ternyata perusahaan kita tempat bekerja itu ternyata perusahaan yang sangat besar. Jadi sangat rugilah kita kalau kita tidak memanfaatkan peluang di Haji Kala, Pak. Padahal ada maki di dalam. Ada maki di dalam. Iya. Mungkin itu dari saya, jaga semangat tak, tetap selalu bermindset positif. Saya yakin di balik kesulitan ada peluang, Pak. Itu terus yang saya pikirkan dan jalankan sekarang, Pak. Oke, Ceceki. Thank you, Kakak Devra. Siapa? Waktunya. Sekali lagi saya sebelum tutup closing ini, saya garis bawahi, the real sales adalah itu nih kehidupan. Itu. Jadi sekali lagi seperti yang dikatakan Bang Opi, jangan menurut kita itu sepele, kita tidak lakukan ke orang lain. Bisa jadi hal yang sepele. itu luar biasa ke orang. Salah satunya yaitu nih, kasih nonton video OBP. Sales baru tak kasihan. Itu sepele buat kita yang sudah lama, tapi hal yang luar biasa untuk anak-anak yang baru. Oke, saya Kakak Bams ditemani kanda saya yang selalu tampan dan sangat semangat Bang Opi dan Kakak Devra. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di nafas-nafas berikutnya. Sampai ketemu teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Luar biasa, deril kehidupan Ameo. Dia pernah makasih. Jadi sesi ke